menggunting celana wanita itu, kemudian menyedot sebuah cairan putih. Berencana memasukkan dengan paksa ke dalam tubuh wanita. Wanita ini mulai terus melepaskan diri. Tetapi sudah terlambat. Nama wanita ini adalah Rocky, seorang pencuri. Dia memiliki dua rekan, yang bernama Manny dan Alex. Ayah Alex adalah pemilik perusahaan keamanan, memiliki kunci semua rumah. Dengan kemudahan ini, mereka tidak pernah gagal, malah semakin menjadi. Di saat ini Manny mendapat kabar bahwa ada seorang tentara yang sudah pensiun. Putrinya ditabrak 3 tahun lalu. Mendapat uang kompensasi yang besar jumlahnya. Asal mencuri uang ini, mereka akan bertobat. Setelah pemeriksaan beberapa hari, mereka melihat bahwa lokasinya kurang. Semua tetangga pun sudah pindah. Hanya kakek tua itu saja dan dia buta. Selain seekor anjing. Sepertinya tidak ada ancaman bagi mereka lagi. Akhirnya mereka pun tidak ragu, langsung beraksi malam itu. Pertama melempar sosis dulu ke depan anjing itu, kemudian masuk melompati dinding, mengeluarkan kunci yang dicuri oleh Alex. Berencana masuk, tetapi tidak menyangka bahwa keamanan rumahnya sangat terjaga. Semua pintu terkunci, tetapi Rocky masih menemukan kelalaian. Masuk melalui dinding yang kecil, mematikan perangkat alarm tepat waktu, membuka pintu dari dalam. Mereka bertiga membuka sepatu, mulai mencari. Manny datang ke kamar kakek tua, melepaskan obat agar pingsan. Dia merasa sudah sukses, mulai sombong, dan dia mengerjai Alex. Di saat ini Rocky melihat sebuah pintu yang terkunci. Kelihatannya uang tersimpan di sana. Manny mengambil tongkat. Dengan kekuatannya memukul gembok itu. Tetapi tetap saja tidak bisa terbuka. Kemudian Rocky mengeluarkan pistol dari tas, berencana merusakkan gembok dengan pistol. Tetapi Alex malah menghentikannya, karena pencurian menggunakan pistol adalah kejahatan. Dan jika diketahui oleh tuan rumah, dia berhak membunuh kita. Tetapi kekayaan sudah di depan mata. Tidak ada yang mendengarkannya. Tanpa berbicara, Manny langsung menembak gembok itu. Alex merasa tidak didengar, langsung pergi. Tetapi kecelakaan terjadi. Baru saja Manny membuka pintu, kakek tua itu malah muncul. Manny hanya bisa mengancamnya dengan pistol. Melihat ini, tentara yang pensiun ini sama sekali tidak panik. Tangan kirinya menarik pistol, tangan kanannya mencekik Manny, ditekan ke dinding. Manny ingin memohonnya, tetapi sudah terlambat. Di saat dipastikan hanya dia sendiri, langsung ditembaknya. Rocky yang berdiri di samping, langsung ketakutan. Manny yang memiliki pistol di tangannya, dan seorang kakek tua yang buta. Siapa yang dapat menyangka bahwa Manny akan mati? Rocky ketakutan hingga bersembunyi ke dalam lemari. Sekelompok orang yang datang merampok. Meskipun ditembak, kakek tua juga tidak perlu bertanggung jawab. Alex pun kembali lagi. Hampir saja menabrak kakek tua. Langsung menyamping. Melihat kakek tua mengunci seluruh pintu. Kemudian kakek tua memeriksa brankas. Dan dilihat oleh Rocky. Setelah kakek tua pergi, mengeluarkan uang yang ada di brankas. $1.037. Di saat ini Alex teringat bahwa ada pintu di ruang bawah tanah. Dapat melarikan diri dari sana. Kakek tua tiba-tiba mencium suatu bau. Dia menunduk, memegang sepatu Manny, dan juga menyentuh sepatu Rocky. Kakek tua pun sadar bahwa yang datang tidak satu orang saja. Ruang bawah yang sangat gelap. Di saat Alex membuka lampu, tiba-tiba ada seorang wanita yang terikat muncul, juga memicu suara dering, membuat kakek tua tahu keberadaan mereka. Wanita itu berlutut meminta bantuan. Rocky yang baik hati, melihat koran yang ada di tangan wanita itu. Mengetahui bahwa wanita ini bernama Jenny. Dia yang tidak sengaja menabrak putri kakek tua. Dan dia pun dikurung di sini. Kakek tua sudah hampir kemari. Rocky malah berbaik hati, melepaskan Jenny. Mereka saling menopang. Kelihatannya sudah hampir berhasil keluar. Ternyata kakek tua menunggu di luar. Tanpa berpikir panjang dia menembak. Di sebuah kekacauan, Alex dan Rocky pun tetap hidup. Jenny malah meninggal. Belum sempat memikirkannya, segera bersembunyi di samping. Kakek tua melihat Jenny yang berbaring di lantai. Tetapi wanita yang menabrak putrinya. Kenapa kakek tua malah menangis? Melihat perut wanita ini, sepertinya sedang hamil. Kali ini kakek tua pun sangat marah. Dia segera menutup pintu, dan menguncinya. Orang di dalam, tidak diperbolehkan keluar. Alex dan Rocky kembali ke koridor. Malah dilihat oleh anjingnya. Keduanya hanya bisa berhenti membuka kunci, dan berlari ke lantai 2, bersembunyi ke dalam kamar. Jendela di kamar pun terkunci. Alex hanya bisa menyuruh Rocky memanjat ruang ventilasi. Dia akan menyusul. Anjingnya datang.
Kakek tua tidak melepaskannya. Dengan kuat menabrak pintu. Alex didorong oleh anjing itu. Terjatuh keluar dari jendela. Kemudian ditembak kakek tua. Dan terjatuh. Rocky menendang jendela ventilasi. Belum sempat keluar. Mulutnya ditutup oleh kakek tua. Dan ditariknya ke bawah. Rocky berusaha merangkak ke depan. Kakek tua itu tanpa henti. Terus menendang kaki Rocky. Kemudian mengangkatnya. Dan meninjunya. Sampai Rocky tidak dapat melawan. Dan dicekik lehernya. Sampai pingsan. Rocky yang sadar melihat bahwa dirinya diikat di kasur. Mendengar kakek tua berbicara. Ternyata orang yang menabraknya 3 tahun lalu. Karena kaya. Hanya menggunakan sedikit uang. Membayar kehilangan putrinya. Sehingga kakek tua menangkap putrinya. Untuk mengembalikan putri baginya. Tetapi karena Rocky dan teman-temannya. Jenny yang hamil malah meninggal. Hal ini membuat kakek tua ingin Rocky yang menjadi sasaran. Dari ketakutan Rocky, kakek tua menggantung Rocky, kemudian mengeluarkan gunting, dan menggunting celananya. Melihat kakek tua mengeluarkan cairan putih, Rocky langsung terus-menerus ingin melepaskan diri. Tetapi kakek tua tidak peduli. Ditahannya kedua kakinya, memastikan tubuhnya. Di saat Rocky sudah putus asa, Alex mengambil palu, memukul kakek tua hingga terjatuh. Rocky pun kembali semangat, memukul dan menendang kakek tua. Terakhir mengambil sedotan, ditusukkan ke dalam mulut kakek tua. Sepertinya sudah dipastikan, keduanya membawa tas, berencana pergi dari sini. Kelihatannya sudah mau membuka pintu. Kecelakaan terjadi lagi, Alex ditembak oleh kakek tua. Langsung meninggal di tempat. Rocky hanya bisa melarikan diri. Tetapi anjingnya terus mengejar. Rocky pun bersembunyi ke dalam mobil. Tasnya ditarik jatuh oleh anjingnya. Uang yang diganti dengan 3 nyawa. Rocky tidak ingin menyerah. Dia membuka bagasi mobil, membiarkan anjing itu masuk. Dia sendiri keluar. Baru saja dia tenang. Rambutnya ditarik oleh kakek tua lagi. Kakek tua tidak akan berbelas kasihan lagi. Dia menyeret Rocky. Melihat mayat Alex, Rocky mulai pasti. Dia mengambil remote alarm, dan membuka alarm. Telinga kakek tua pun sangat kesakitan. Rocky mulai menyerang, memukul kuat dengan kayu. Di saat ini sudah tidak dapat memastikan siapakah yang salah atau benar, karena mereka dipenuhi rasa dendam. Karena serangan Rocky, kakek tua pun kelelahan. Dengan rasa marah, jatuh ke dalam ruang bawah tanah. Rocky yang berencana melarikan diri, melihat berita dari televisi. Ternyata kakek tua tidak meninggal, malah menjadi pahlawan bagi semua orang, karena membunuh 2 pencuri. Tetapi kakek tua tidak mengungkit Rocky dan Jenny. Satu dikurung secara ilegal, satu lagi karena mencuri. Meskipun dendam, tetapi ini menjadi rahasia mereka bersama.